sepele ya teman-teman ya, tapi ya memang itu ini bisa terjadi, dan mungkin kadang dari perawatan kita yang berlebihan. Semisal merawat murai batu yang lagi dokor, entah itu pastol, entah itu dewasa, itu sebenarnya mudah teman-teman ya. Cuma kadang ya namanya banyak dari teman-teman yang mungkin baru merawat burung, atau mungkin ya karena banyaknya burung juga kondisinya itu beda-beda gitu ya. Jadi untuk kendala itu ya mungkin ya ada saja gitu ya. Ya seperti masih dorong ekor, ekornya copot, terus masih dorong ekor, ekornya patah. Itu pun saya sudah ngalamin semua ya. Dan dari pengalaman itu justru menambah ini ya, menambah ilmu kita gitu. Jadi nggak ini ya, nggak ujuk-ujuk kita itu langsung bisa merawat, itu enggak ya. Memang sebenarnya sih kesimpulan merawat burung itu simpel ya. Yang penting burung itu dikasih makan dan minum setiap hari, udah. Itu kesimpulannya sih seperti itu. Tapi di perjalanannya, nah itu kita pasti akan menemukan beberapa kendala. Nah dari situ kita pasti akan mengotak-atik nih bagaimana cara mengatasi kendala seperti itu. Nah kembali lagi ke permasalahan nih. Jadi burung lagi dokor atau dorong ekor itu malah patah. Nah murai yang lagi dorong ekor, ekornya patah, itu ada beberapa sebab nih. Kalau yang pertama yang pernah saya alami juga itu dari lidi ekornya itu memang kecil. Nah jadi bulunya ekornya itu tipis, lidinya kecil. Nah itu kalau ekornya sudah sekitar 10 sentian itu jangan dimandiin untuk tipe-tipe ekor yang tipis atau lidinya kecil, karena nanti saat dia ngeringin bulu, nah itu biasanya kan dia ini ngibas-ngibasin bulunya dan ekornya. Nah karena ekornya itu terlalu tipis, itu bisa-bisa patah. Nah untuk mencegahnya ya pemberian pakan harus ditambah kalsium. Bisa pakai bubuk kalsium, bisa pakai cangkang telur yang dilembutin. Nah itu teman-teman bebas lah ya, yang penting dicoba ditambahin biar kalsiumnya lebih bagus ya. Tujuannya supaya lidinya itu kuat ya teman-teman ya. Ya terus untuk tipe-tipe ekor seperti itu ya hindari seringnya mandi ya teman-teman ya. Ya sebenarnya mandi itu kan sehat, tapi ya untuk kendala yang seperti ini tadi, nah kita bisa mencegahnya gitu ya. Nah terus selain karena bulu lidi yang tipis, nah itu biasanya juga karena kenyamanan kandangnya. Jadi kemungkinan ada gangguan nih. Nah burung yang sedang mabung itu kan memang disarankan untuk sering dikerodong, bukan berarti nggak boleh dibuka kerodong ya. Jadi sering dikerodong tujuannya apa ya? Tujuannya burung tersebut agar tenang, nggak banyak gangguan yang membuat burung nanti beraktivitas lebih.
Jadi burung biar nggak ada gangguan bikin dia kaget atau dia jadi nampar-nampar jeruji yang membuat dia nggak nyaman. Nah, itu bisa menyebabkan ekornya itu patah atau rusak. Nah, jadi sepele ya teman-teman ya, tapi ya memang itu ini bisa terjadi. Dan mungkin dari banyaknya teman-teman nih pasti ya ada aja gitu yang ngalaminnya. Terus ekor copot gitu ya. Nah, ekor copot juga nggak jauh beda dengan ekor yang patah. Permasalahannya itu jadi karena adanya gangguan. Nah, terus selain dari gangguan nih ya, kadang dari perawatan kita yang berlebihan. Semisal penjemuran nih yang biasanya nih, penjemuran itu kan sehat gitu ya, memang sehat diperlukan. Bahkan burung yang sedang dorong ekor itu boleh dijemur. Nah, tapi ya di sini tetap tidak berlebihan. Nah, seperti di video saya sebelumnya itu kan ada tuh saya kasih saran cara penjemuran murai batu yang sedang dorong ekor. Nah, jadi penjemuran paling dilakukan 5 menit sampai 10 menit itu sudah cukup. Dan di saat penjemuran juga jangan sampai mataharinya itu terlalu panas. Nah, kenapa penjemuran bisa sampai membuat copot gitu ya? Bahkan burung yang nggak dorong ekor, yang udah selesai dorong ekor itu kalau dijemur ini berlebihan itu juga bisa membuat ekornya copot. Ya, itu saya sudah mengalami, dan dulu saya juga sudah sering lihat keluhan-keluhan dari postingan di grup-grup Facebook. Nah, itu juga saya sudah melihat, dan ternyata kasusnya itu sama gitu ya. Jadi burung yang lagi dorong ekor dijemur berlebihan, jadi selain merusak ekor ya efek sampingnya burung bisa copot. Terus dorong ekornya itu bisa mandek, jadi nggak panjang maksimal. Ya, itu sekedar sharing saja, jadi biar teman-teman yang baru merawat itu tahu gitu ya, bisa mengondisikan burungnya. Karena memang setiap burung itu nggak dipatok sama ya teman-teman ya, nggak bisa disamakan. Jadi kalau ada yang bilang perawatan itu ribet, sebenarnya ya nggak ribet juga. Yang penting itu kita tahu kondisi juga, kita tahu nih kebutuhan burung apa. Nah, jadi biar burung nanti bisa mengikuti kondisi kita, burung bisa mengikuti kemauan kita ya, karena kita sudah mencukupi kemauan burung tersebut gitu ya. Nah, jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, apabila nanti ada masukan atau pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.